yaitu Oh iya iya iya. peran data dan bukti ilmiah untuk melaporkan kemajuan pendidikan. Iya. Nih, terkait dengan raport dan selanjutnya. Ini tujuan dari yang akan kita pelajari, yaitu satu, menganalisis peran data dan bukti ilmiah dalam memantau serta mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam konteksnya ya pendidikan inklusif dan secara akurat dan berkelanjutan. Menggunakan berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif untuk menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik yang objektif, sistematis, dan berbasis bukti. Dan menyusun laporan kemajuan pendidikan inklusif berbasis data yang memuat analisis, interpretasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Nah, mengapa data dan itu datanya sangat penting? Karena satu, dasar pengambil keputusan. Dua, ya supaya tidak ada berbasis asumsi, ya. Kenapa data dan dokumentasi itu penting? Karena menghindari keputusan berbasis asumsi. Asumsi itu kan hanya kira-kira, ya kira-kira kalau ini seperti ini, kayaknya seperti ini, menurut saya, tapi tidak ada datanya, ya karena harus semua berdasarkan data, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua untuk mengambil keputusan, dasar pengambilan keputusan agar mengarah pada intervensi yang tepat sasaran. Apa yang akan dilakukan? Perilaku apa yang akan diperbaiki, gitu kan? Masalah apa yang harus disikapi? Itu harus tepat sasaran. Ya, tidak asal kita buat saja, ya. Akuntabilitas menunjukkan capaian program kepada. Jadi hasilnya ini kalau sudah kita ketahui untuk keputusan yang akan kita ambil, apakah anak ini sudah menyelesaikan semua programnya, apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya dengan asumsi, dengan tentunya berdasarkan capaian dengan mengacu kepada capaian pembelajaran, ya, maka itu harus menjadi laporan ya secara terukur. Akuntabilitas itu terukur ya, pasti bisa teruji, ada bukti ya, ada data bagi kepala sekolah, kepada kepala sekolah dan kepada orang tua, juga kepada pemerintah, kita sebagai guru. Jadi kita ketika menyalahkan data, laporan, dan lain sebagainya tentang perkembangan anak, baik itu anak yang mendapatkan dukungan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, apakah dia memerlukan PPI dan lain sebagainya, 3 perangkat itu, dukungan keluarga, PPI, dan juga tentang bagaimana menata laksanaannya, behaviornya, perilakunya. Semua itu harus dilaporkan kepada orang tua, tidak kita simpan aja. Sebagai apa laporan pada sekolah? Supaya tindak lanjut, apa yang harus diperbaiki, mana yang sudah mencapai hasil yang sesuai dengan diharapkan. Apa yang harus ada tindakan-tindakan khusus, ada perilaku-perilaku khusus apa yang harus disikapi. Nah, itu harus dilaporkan kepada orang tua. Sehingga pada akhirnya pemerintah akan dapat memberikan arah ya walaupun ini kalau saya sih jujur aja masih agak-agak sedikit pesimis lah. Belum menyeluruh karena saya berjuang dari awal. Belum sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Aksesibilitas masih kurang, SDM-nya masih sangat-sangat kurang. Nah, salah satu untuk memenuhi
ke SDM-nya yang kurang ini adalah ya ini pelatihan sekarang. Ini salah satu cara pemerintah supaya SDM untuk pendidikan inklusif terpenuhi meskipun masih jauh panggang dari api. Kualitasnya yang mengikuti pelatihan ribuan orang. Pada saat ini ditangkap di tahap mahir sekarang, satu fasilitator mengampu 10 orang. 10 orang nih. Sementara di seluruh di batch 1 ya, batch 1. Tahap 1 sekarang. Setiap fasilitator mengampu nggak boleh lebih dari 10 orang. Di setiap provinsi itu ada satu. Nanti tahap 10. Di seluruh provinsi, seluruh Indonesia ada. Kami menempatkan sebanyak 150 fasilitator. Berarti 10 udah 150 orang disebar. Itu baru batch 1, belum batch 2. Tapi apakah itu berdampak? Ini ya masih perlu pengkajian. Sama seperti halnya pelatihan saat ini. Sekarang teman-teman di sini katakanlah ada 15 orang. Apakah 15 orang itu di tahap mahir sudah mampu, sudah terukur, sudah kredibilitas, sudah akuntabilitasnya udah bagus dan sebagainya? Masih perlu dilihat lagi. Lah, harus maksudnya dievaluasi lagi. Itu kembali kepada diri masing-masing. Jadi harus untuk ini adalah untuk pemerintah laporannya. Ini hasil pelatihannya nih sudah teman-teman sudah mampu. Sementara anak-anaknya ini udah ke orang tua, kami sudah bisa melaporkan nih ke pemerintah ini laporannya. Jadi gitu. Semua untuk perbaikan. Ya mudah-mudahan lah. Monitoring evaluasi. Ya. Data itu penting untuk data dan atau data ilmiah itu penting untuk monitoring dan evaluasi. Apakah strategi pembelajaran inklusif yang teman-teman lakukan sudah bisa ya merekonstruksi, menginduksi dan membimbing anak semua, memperbaiki behaviornya dan lain sebagainya lah. Nah itu data ilmiah itu yang dijadikan. Melacak perkembangan individu peserta didik ini teman-teman pasti sudah paham. Namanya rapor itu untuk melacak sampai mana perkembangan anak. Jadi kalau kita mau menentukan nilai anak, dilihat nilai yang sebelumnya. Bagaimana perkembangan saat kemarin. Sehingga kita tahu kenapa, ada apa, sehingga ada alasan juga. Ketika orang tua bertanya, waktu semester 1 anak saya nilainya bagus. Kenapa semester 2 ini jadi seperti ini? Nah, ini pelacak perkembangan. Advokasi kebijakan. Nah, dengan data yang kuat, maka misalnya ternyata pembelajaran inklusif masih belum misalnya belum dilaksanakan secara konsisten di sekolah negeri. Kenapa? Ada datanya. Karena apa? SDM-nya yang kurang. 2, aksesibilitas di sekolahnya belum. Jadi ini ada data kuat kenapa anak-anak ini masih belum bagus. Nah, ini mudah-mudahan menjadi dasar kebijakan. Tapi sudah mulai aksesibilitas. Karena saya ingat ketika saya bersuara di DPRD bahwa bagaimana Pak mau melaksanakan pendidikan inklusif, aksesibilitasnya aja, gedung-gedungnya aja belum. Sekarang beberapa gedung, ya wallahi nggak entahlah apa itu suara saya yang lantang, bersih tegang itu, apakah itu bagian dari perjuangan saya yang dijawab, karena saat itu ada Dewan Kota, saya katakan ketika sekolah saya memiliki anak yang harus pakai kursi roda, lalu saya ingin merubah tangganya menjadi bidang miring, oleh badan aset itu tidak boleh karena katanya itu menyalahi aturan dalam
standar pembangunan sekolah gitu kan. Katanya nggak boleh. Saya jawab, loh di sekolah kami ini, sekolah SD saya ini sekolah terbaik, sekolah percontohan untuk pendidikan inklusif. Apa yang mau dicontoh kalau bidang miring aja tidak ada? Saya bilang gitu. Tetap nggak boleh. Akhirnya saya mengadu kemana-mana. Saya mau bikin bidang miring. Akhirnya saya juga beraudiens dengan Dewan Kota, beraudiens dengan dengan DPRD dan lain sebagainya. Ya saya katakan saya tetap kalau memang itu salah dan tidak dibenarkan, saya mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Dananya saya tidak minta ambil dari pemerintah, tidak dari mana-mana. Dananya ada dari ya lembaga kayak CSR ya, yang akan membantu, yang membuatkan sampai kepada apa? Toilet nggak boleh dirubah. Padahal saya punya ada anak autis yang harus pakai toilet seperti ini. Ada anak yang ya itu pakai kursi roda. Berarti kan toiletnya harus besar. Toiletnya harus bisa buat berputar kursi roda. Saya bongkar sendiri, biarin nggak apa-apa. Saya foto, saya buktikan itu ke Dewan Kota. Ya mungkin sekarang akhirnya sekolah-sekolah ada yang sudah ada bidang miringnya, ada relemnya, ada pewarnaan lantainya. Mungkin itu bagian dari hasil saya dan teman-teman saya itu berjuang seperti itu. Nah itu, ya, jadi gunanya apa yang kendalanya itu menjadi bahan perubahan kebijakan. Ada data yang namanya data kuantitatif, data kualitatif, dan data longitudinal. Yuk kita pelajari. Kalau data kuantitatif itu nilai akademik. Apakah anak ini sudah mencapai indikator pembelajaran? Apakah ini sudah capai pembelajaran? Ingat, berbeda. Kuantitatif seorang anak berkebutuhan khusus PDBK di sekolah dengan kuantitatif anak reguler berbeda ya. Nilai 80 bobotnya berbeda dengan anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus PDBK. Teman-teman pasti sudah paham ya. Ini sudah paham bahwa ketika kita modifikasi, kita substitusikan, kita omisikan materi pelajarannya, atau kita buat eskalasi untuk anak yang memang cerdas istimewa, tentu nilainya berbeda. Ya, kalau misalnya di dalam matematika anak reguler mampu menentukan mengerjakan soal mencari sisi miring segitiga, siku-siku dengan dalil Pitagoras lengkap, dengan rumus Pitagoras lengkap, itu dapat nilai 80, 90, atau 100. Tetapi ketika anak berkebutuhan khusus hanya menyebutkan mana bidang miringnya, nak, menunjukkan bidang miring, ini bidang miringnya, mana sisi miringnya, maaf, mana sisi miringnya, ini nak, bisa dia tunjukkan. Mana sisi yang tegak lurusnya, ini berapa, yang mana yang 90 derajat sudut yang ini. Dia tidak pernah tahu dalil Pitagoras, tapi dia sudah mendapatkan nilai dari nilai sempurna. Jadi beda, itu kuantitatif ya. Kehadiran, perhatikan teman-teman, anak berkebutuhan khusus itu punya hak untuk naik kelas, asalkan dia selalu hadir. Jangan jadi bumerang, mentang-mentang dia akan naik tapi tidak pernah hadir, males. Orang tuanya mikir, pasti naik orang saya ini anak berkebutuhan khusus. Tetapi ingat, filosofi dari pendidikan inklusif adalah tentang kehadiran anak bersama di ruang kelas. Jadi kalau malas hadir ya, skor asesmen, diagnosis ini skornya dihitung, dianalisis hasil belajarnya, mana yang dia mengalami masalah pada poin yang mana. Nah ini harus menjadi acuan untuk data kuantitatif. Lalu jumlah peserta didik berkebutuhan khususnya itu data kuantitatif ya. Ada berapa nih datanya, harus tahu teman-teman. Ada berapa satu sekolah, sehingga kalau ditanya berapa ya, jangan gitu, tapi harus tahu. Ya, data kualitatif, observasi pelaku ya. Observasi data dibuatkan apa saja hasil observasinya. Catatan anekdot.
Saya mau tanya sama teman-teman, yang namanya raport itu buat siapa? Buat anak apa buat orang tua? Saya tanya, siapa yang bisa jawab? Buat orang tua, Bu. Betul, buat orang tua. Tapi saya miris, masih banyak guru yang menuliskan catatan guru di rapor yang sekarang kan ada catatan guru ya, bawah ya di aplikasi raport ya. Catatan guru apa-apa itu. Adalah lucunya itu guru menuliskan gini, rajin-rajin belajar, yang rajin masuk kelas atau apalah. Yang kalimatnya itu ditujukan untuk murid. Ini setiap kali pelatihan saya kasih tahu. Mereka masih bersikuku loh. Kan anaknya Bu yang sekolah. Pertanyaannya, raport itu untuk siapa? Bukan untuk anak. Ini tuh kita ngasih tahu ke orang tua, Bu, Pak, ini anaknya selama sekolah seperti ini. Ini nilainya. Tugasnya orang tua nanti yang menyampaikan kepada anaknya. Malah ada satu sekolah internasional, bukan Cikal, di mana ya saya lupa. Anak itu nggak tahu tuh raportnya dia itu kayak apa. Jadi disimpan, ditaruh. Nah, orang tuanya yang memberikan penjelasan kepada anaknya gitu. Jadi ketika ketika ambil raport ada orang tua, hanya secara global aja anaknya itu, nanti anaknya ditanyakan kenapa nak menurut guru kamu masalahnya seperti ini. Nah, orang tua yang nanti anak akan menyampaikan ketika ambil rapor. Jadi kalimatnya itu harus kalimat komunikasi antara kita guru kepada orang tua. Kalau di SD ya, kalau di SMA kalimatnya mungkin berbeda. Tapi ya karena saya belum pernah jadi guru SMA. Kalau saya menulisnya begini. Ananda Dewi Indriani di semester 1 ini mencapai perkembangan yang sangat baik dalam bidang B. Saya serahkan akademiknya ini. Perilakunya, misalnya ada sosialnya masih harus diperbaiki, ditingkatkan karena tampak kerap atau seringkali terlihat teramati sikap egois atau sikap mau menang sendiri. Motoriknya, misalnya disampaikan semua sehingga orang tua itu secara kafah, secara menyuruh, secara komprehensif bisa tahu perkembangan anaknya. Yang cuma rajin-rajin belajar ya. Kalau di kelas jangan ngantuk, jangan suka lari-lari di kelas. Lah iki tuh kok mau ngasih tahu siapa? Nah, teman-teman nih yang ikut pelatihan sekarang, dirubah ya kalau lagi isi raport, jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin, masa masih menulis tahun berapa nih, 2026. Harus berubah. Itu ya. Catatan anekdot, bikin catatan anekdot, bawa itu sekarang mah canggih, udah ada HP, udah ada laptop, tinggal kita bikin. Lagi duduk, lagi ngajar, ada kelakuan yang enggak ini, dicatat aja anekdot atau bikin direkam atau di laptop dicatat buka. Amati. Jadi itu bukti otentik, foto cekrek, taruh diinsertkan di situ. Ingat, foto, video, semua yang diamati dilarang keras dibagikan ke orang tua sekalipun. Ya, tahu ada di TikTok. Guru tidak punya attitude yang baik. Bapak Dio merekam anak saya. Padahal merekamnya gunanya untuk apa? Untuk penilaian, untuk mengidentifikasi. Kan nggak disebarluaskan. Manehna yang menyebarluaskan. Dianya yang menyebarluaskan di mana? Di medsos. Kalau kita nggak boleh. Kecuali sudah izin. Misalnya ada kita sedang membuat video pembelajaran atau apa, ada Bu ini boleh nggak anak ibu sudah mengalami kemajuan, boleh nggak Bu untuk saya share untuk ini. Kalau dibilang boleh ya silakan gitu ya.
wawancara guru itu juga data kualitatif orang tua. Gimana strateginya? Tanyakan baik-baik. Saran ini Bu, berdasarkan hasil identifikasi. Jangan ujuk-ujuk, kemarin sudah saya jelaskan. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, Bu, saya kemarin mengidentifikasi, mengamati anak ibu. Anak ibu kayaknya anak berkebutuhan khusus deh. Ditinju ibu bapak nanti sama orang tua. Ini apa tiba-tiba seperti itu. Jadi pelan-pelan. Kalau saya, udah belum ya di tingkat lanjut saya nyampaikan, saya lupa. Kalau saya berkomunikasi dengan orang tua, yang pertama saya ingin tahu latar belakang orang tuanya. Ini apa latar belakang tuanya? Akademisi, pedagang, ibu rumah tangga, pekerja non formal, saya tahu. Karena semua cara berbicaranya beda-beda. Nggak mungkin dengan seorang profesional, misalnya dengan seorang dokter, orang tua muridnya seorang itu, kita ngomongnya, gimana Bu, apa kabar? Wey, si ibu. Nggak mungkin. Tapi kalau sama pekerja profesional, pekerja non formal, misalnya maaf ya, ini ibu pembantu rumah tangga, misalnya ART, misalnya kita bisa gimana Bu, kita bisa seperti itu. Jadi harus tahu latar belakangnya. Duduk. Kalau saya duduk untuk mengedukasi orang tua murid, tidak pernah berhadapan. Tidak pernah saya berhadapan begini, ini orang tua, ini saya, terus saya ngomong. Saya nggak pernah begini. Kenapa? Kalau begini orang tua merasa digurui, merasa diintimidasi. Seolah-olah begini, apa sih? Tawan juga gua orang tuanya gitu. Tapi kalau kita duduk berdampingan seperti ini, merasa sejajar. Kita duduk berdampingan, lalu kita bicara dengan gestur kita lebih miring, condong ke arah orang tuanya. Jadi seolah kita melingkupi dia. Itu gestur tubuh itu sangat berpengaruh. Tapi kalau kita berhadapan, kayak apa ya? Kayak kita ya ngegurui. Dengan anak juga seperti itu, apalagi kalau anak SMA. Udah jadi teman kan, kalau kita mau kasih tahu dengan masalah-masalah dia, mau membimbing, cobalah. Duduknya jangan berhadapan, dicoba duduknya berdampingan begini. Seperti itu ya. Juga refleksi siswa siswa harus merefleksikan ya. Kemarin udah dilanjut bagaimana cara merefleksikan dengan strategi metakognisi dan regulasi diri. Data longitudinal, apa longitudinal? Seperti suara panjang, berkesinambungan. Jadi dari waktu ke waktu. Penting untuk melihat bagaimana kemajuannya. Jadi data ini perlu banget. Ya, nggak apa-apa laptop jadi hang isinya data. Saya data murid saya yang 4 tahun lalu pun sampai sekarang saya sudah pensiun masih ada. Kemarin ada yang nanya, Bu punya nggak data ini, anak ini nggak sekolah-sekolah. Ibu dulu kelas 3-nya sama ibu ya? Saya buka, oh kelas 3-nya masih ada, anaknya sekarang kelas 6. Bayangkan 3 tahun yang lalu. Saya masih punya, saya kirimin. Nah kalau sekarang kan kadang boro-boro yang data hari ini juga nggak ada. Nih, sumber data utama. Dari mana sumber itu datangnya? Satu dari asesmen awal sebagai baseline. Kita waktu mengasesmen awal ada kadang-kadang masuk kita lakukan asesmennya kognitifnya biar kita bagaimana kemampuan akademiknya, gimana sosialnya, bagaimana emosinya, bagaimana motoriknya. Jangan cuma satu aspek. Ya, ini sebagai dasar nih. Dasar dari kita nantinya akan memberikan pemenuhan kebutuhan belajarnya. Semua anak ya ini, tidak hanya satu anak berkebutuhan khususnya. Dari hasil pembelajaran harian, gimana nih hariannya? Nah, bisa apa enggak tuh? Ya kan? Lalu portofolio siswa. Bapak, Ibu biasanya nih suka dikumpulin enggak? Coba portofolio anaknya. Sekali-kali iseng. Teman-teman guru matematika atau guru IPS atau bahasa Indonesia. Ibu pengen tahu hasil ulangan kamu yang misalnya
CP1 tema ini atau yang udah berapa, coba sekali-kali masih ada nggak, kumpulkan. Kalau mungkin kalau TK, SD masih tuh mapnya, pakai map dikumpulin portofolionya selama setahun sampai numpuk banyak banget. Nanti setelah 1 tahun diserahkan ke guru, ke orang tuanya, kenang-kenangan. Jadi nggak ada bahan untuk apa ya, bumerang buat kita bahwa mana buktinya, nih lo portofolionya gitu kan. RPP, modul ajar. Kenapa? Karena di modul ajar itu kita akan tahu, kita akan bisa mengevaluasi apakah strategi pembelajaran kita sudah tepat atau belum, ya. Juga ada catatan guru pendamping khusus kalau yang ada GPK-nya. Kalau nggak ada GPK-nya, berarti adalah setiap guru. Karena semua guru adalah inklusif. Bahwa semua guru harus memiliki inklusivitas, harus catatannya, jadi tahu perkembangannya. Juga dari laporan psikologi yang tadi Bapak Dio ya yang telepon saya menanyakan apa sih yang nama ahli ini ya, tadi tanyanya spesialis ya. Nah ini maksudnya laporan psikologinya apa gimana, dari hasil asesmen itu kan akan tahu berapa IQ verbalnya, artinya kemampuan berkomunikasi. Verbal itu kan ada macam-macam, verbal dan non-verbal. Bagaimana kemampuan, ada IQ performan, bagaimana perilakunya, dan lain sebagainya. Performan itu tampilannya. Nah inilah nih sumber-sumber yang menjadi sumber data. Semua harus ada. Kita lihat agar semuanya komprehensif. Duh. Bagaimana data, prinsip penggunaan data? Harus valid. Nggak boleh katanya-katanya. Andaikan-andaikan nggak ada. Valid. Benar-benar terukur. Kalau misalnya dia dapat nilai 70, harus tahu kenapa dapat nilai 70. Nggak pakai pikiran, udahlah yang dapat segitu aja 70 gitu. Nggak bisa, terukur, harus ada. Valid jadinya. Reliable, konsisten. Kalau sudah penilaiannya itu menggunakan itu konsisten, artinya terus berkesinambungan. Terus berkesinambungan, konsisten. Jangan cuma sekali aja dinilai. Sekali dinilai, perbaiki, kita lagi nilai lagi. Berarti itu konsisten. Bebas bias, artinya objektif. Mentang-mentang ini anaknya kepala sekolah. Ini anak berkebutuhan khusus, kasihan nilainya. Nggak ada unsur kasihan di dalam objektivitas. Tidak ada bias. Ya. Lalu relevan. Nilai itu harus sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajarannya adalah karena saya melihatnya di sini guru olahraganya, kata guru olahraga ini adalah tujuan pembelajarannya anak mampu melakukan gerak lokomotor, gitu kan? Ya jangan disuruh nilainya itu bukan yang lokomotor, tapi nilai-nilai yang dia nih lokomotor bisa, tidak bisa, tetapi untuk gerakan yang ini bisa. Terus nilai untuk lokomotor ditambahkan, ya nggak bisa. Berarti tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Harus sesuai tujuan pembelajaran. Etis. Semua data nilai anak, mau anak tipikal atau reguler dengan anak berkebutuhan khusus, itu harus jadi rahasia. Hanya sekolah yang bisa mengakses. Kalau di SMA kan ada biasanya yang saya tahu ya, nilai-nilai itu kalau mau rapot kan diserahkan entah itu ke mana, ke kurikulum atau ke tata usaha untuk diolah atau sebagaimana ya, untuk rata-ratanya gitu ya, untuk melihat capaian pembelajarannya. Tetapi skupnya diri sendiri aja deh. Misalnya guru IPS atau guru olahraga, guru matematika, atau
kebetulan ada anak berkebutuhan khusus, ada nilai-nilai yang dilakukan, yang dimodifikasi, yang disubstitusikan materi-materinya. Hanya kita yang tahu. Nggak boleh orang lain tahu. Kita hanya berkomunikasi kepada orang tua. Dengan orang tua aja harus, ini nilai tidak bisa saya berikan semuanya ke ibu. Ibu hanya lihat hasil akhir. Ini prosesnya dijelaskan seperti ini. Misal, Bu, boleh nggak saya potret? Nggak boleh. Tidak bisa. Ini nilai rahasia. Nggak boleh. Memang itu standarnya. Jadi menjaga kerahasiaan murid. Jadi kalau ada anak, mencegah ada anak yang benar-benar tidak mampu, kalau orang lain tahu, dia padahal nilainya segini loh. Oh, nilainya segini. Tapi kok bisa naik padahal dia anak berkebutuhan khusus. Misal. Gitu ya. Ingat ini unsur prinsipnya. Harus dijaga, dijunjung tinggi. Nah, ini plannya. Oh. Ini plannya. Perhatikan. Plannya. Bagaimana untuk mendapatkan data yang benar? Satu, identifikasi dulu kebutuhan muridnya, analisis data awal, tentukan target pembelajaran. Udah kan kemarin? Nah, kalau kita mau menggunakannya plannya do, plan, do, see. Do-nya apa? Implementasi strategi. Misalnya, Universal Design for Learning, pengumpulan data selama proses. Ya, lagi proses belajar, apa itu di datanya dikumpulkan. Selama prosesnya sekian minggu mengadakan PPI, itu harus dikumpulkan. Ya. Yang rencana itu harus tahu dulu nih plannya ini. Apa masalahnya si anak. Dianalisis yang tadi tuh. Ya, kalau sudah dibuat hipotesisnya, mau pelajarannya untuk apa gitu. Kita harus tahu sehingga kita tahu apakah nanti setelah akhirnya hasilnya datanya itu ternyata target pembelajarannya terlalu tinggi, berarti kan itu harus direndahkan gitu loh. Data itu perlunya seperti itu. Ketika kita tahu program yang udah kita laksanakan ternyata tidak tercapai, di do-nya ini, di do-nya ini dilaksanakannya ini tidak tercapai, maka harus kita lakukan analisis kan, evaluasi efektif enggak. Nah, perbaiki deh strateginya gitu. Jadi data itu perlunya untuk itu. Pendekatannya apa, materinya apa, terlalu berat untuk anak ini, atau anaknya memiliki hambatan lainnya gitu. Jadi analisis hasilnya. Dari analisis hasil itu yang tadi Ibu telah lakukan, yang setelah dilakukan mengimplementasikannya ya, strateginya udah dikerjakan lah, apa itu pekerjaannya gitu ya, apa itu program pembelajarannya dilakukan, harus dianalisis. Nah, itu data-data itulah yang diperlukan untuk kita mengembangkan bagaimana anak ini dipenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, makanya kita bisa memperbaiki strateginya gitu loh. Lanjut. Indikator kemajuan pendidikan inklusif. Ya. Apa saja sih indikatornya? Kalau kita mau mengatakan di sekolah saya pendidikan inklusifnya, ini kan data. Ini data, teman-teman. Bukan hanya berdasarkan pantauan sesaat. Tapi ini data. Apa indikator kemajuannya? Kalau kita suatu saat diminta, ya, kan suka ada monitoring, suka ada apa tuh namanya? Apa kok saya blank? supervisi atau apa lagi? Monef ya? Monef, ini pendidikan inklusifnya berjalan nggak? Ini apakah akademiknya sudah ada peningkatan hasil belajar dari anak berkebutuhan khususnya dan secara keseluruhan? Apakah ketercapaian tujuan individual PPI ya sudah tercapai? Itu secara akademik. Bagaimana sosial emosionalnya?
Gimana interaksi dengan teman-teman, anak-anak berkebutuhan khususnya, murid berkebutuhan khususnya? Apakah ada diskriminasi atau tidak? Apakah tumbuh kepercayaan diri? Merasa diuongke, merasa diorangkan, dihargai, diakui keberadaannya. Terus, bagaimana partisipasi anak di dalam kelas? Adakah keterlibatannya dalam kelas? Apakah anak tersebut ikut eskul? Apakah anak-anak tersebut tidak tersisihkan, diberikan ruang untuk berekspresi, hadir, aktif? Nah, ini indikatornya. Kalau indikator-indikator ini 1, 2, 3, 4, berarti inklusif, pendidikan inklusif di sekolah teman-teman sudah berjalan dengan baik. Nah, makanya perlu tuh data-data yang tadi. Dengan data-data yang tadi teman-teman kumpulkan, yang tadi saya sudah bahas, teman-teman tinggal melihat masukan akademiknya gimana. Dilihat, oh hasil PPI-nya, belajarnya, karena strategi belajarnya sudah benar, akademiknya. Di tadi tuh yang tadi, yang DUSI dan yang tadi yang awal, yang tadi saya jelaskan. Gimana sosial emosionalnya diperhatikan. Oh berarti ini behaviornya bagaimana? Behaviornya murid-murid saya bagaimana nih? Anak-anak berkebutuhan khususnya. Yang tadinya percaya diri, nggak percaya diri, jadi percaya diri apa enggak? Yang tadinya suka membuli, dibully, anak membuli juga, yang sering-sering membuli itu anak berkebutuhan khusus. Barangkali di rumah pola asuhnya yang kurang tepat sehingga suka membuli temannya. Ya, nah itu lalu juga kita lihat nih partisipasi, keterlibatan dalam kelas. Gimana nih, berarti menyangkut apa? Strategi pembelajarannya. Ingat, universal design learning. Keterlibatan anak. Apakah mereka dilibatkan dalam mengambil keputusan? Apakah mereka dilibatkan dalam memilih cara mereka untuk menginterpretasikan, mempresentasikan hasil belajarnya? Nah, itu harus valid, bukan berdasarkan kata-kata. Kalau iya, ada, maka itu sesuai. Hadir aktif. Apakah anak berkebutuhan khususnya ini, kok ini nggak pernah hadir, kenapa? Cari tahu. Karena suka dibully. Nah, lakukanlah sosialisasi. Mungkin lakukan kelas inspirasi, kelas motivasi. Lalu melakukan membangun semacam karakter building supaya bisa mau bekerja sama dengan anak-anak, dengan murid yang berkebutuhan khusus. Sehingga anak tersebut mau ke sekolah. Ya, usaha kita. Terus, adaptasi, aksesibilitasnya. Bagaimana adaptasi kurikulumnya? Apakah gurunya kekeh tetap memakai capaian pembelajaran untuk anak reguler, tujuan pembelajaran untuk anak reguler, indikator untuk anak reguler, udah itu aja, males saya mengmodifikasi atau membuat substitusinya, penggantinya. Ya berarti itu belum maju, pendidikan inklusifnya di sekolah itu belum sesuai dengan harapan. Adaptasikan kurikulumnya sehingga semua kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khususnya dapat terpenuhi. Apakah penggunaan media pembelajarannya itu menunjang dengan kebutuhan anak? Ya, kalau ini saya belum bisa mengatakan 100% karena nggak semua sekolah memiliki. Ya, tapi adalah beberapa sekolah yang memiliki alat-alat bantu. Ya, itu tadi kemarin waktu saya di tahap lanjut mengatakan bahwa alat bantu atau asistif itu tidak mesti harus alat modern. Ya, begitu ya Bu Neneng yang berkecimpung Ya, di sekolah SLB. betul. Betul Asistif ini. itu nggak mesti alat yang modern. Ibu Neneng bisa nggak kasih contoh alat sederhana Iya, yang merupakan ya, alat bantu? Coba Bu Neneng. ya. Baik, ini menyambung dari Bu Dewi, memang betul salah satunya tidak modern itu yang namanya trampolin ya. Itu salah satu ya alat, salah satu itu tidak modern juga sebetulnya sudah ada dari yang lama ya.
tidak modern juga. Saya menggunakan itu yang rotan yang buat di pinggang tuh apa namanya? Rotan Hula yang di hoop. pinggang. Hula hoop. Hula hoop. Itu pakai juga. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Ketika itu hula hoop, kalau misalnya yang autis itu sudah di pinggang, diputer-puter dan bisa. Untuk yang tunagrahita, yang Down syndrome itu apa namanya? Diajrut-ajrutan, dilangkahin ya, dilangkahin. Jadi ditaruh di bawah, itu dilangkahin dan itu tidak modern. Lalu satu lagi, kan kalau di SD mah ada ini, ada bak-bak itu apa namanya tuh, bawah eh eh batako yang dijadikan alas tuh apa namanya? Saya kok nggak tahu. Batu semen yang dijadikan alas, yang dijadikan Buat bawah. lantai, Bu. Nah, itu Iya, ya. lantai. Eta naon? Batako. Konblok. Konblok. Konblok, subhanallah. Nah, ini mah ada gini ya. Konblok. Nah, itu konblok itu kita warnain untuk keseimbangan. Itu kan tidak modern. Diwarnain misalnya yang kesukaan anak-anak aja. Pokoknya beda dari warna biasa. Ada merah, kuning, hijau seperti balonku, boleh. Jadi si anak yang keseimbangannya tidak stabil itu melangkah di warna konblok tersebut. Misalnya sambil lafalnya yang kurang jelas. Ini warna apa? Ciko misalnya, namanya Ciko. Di sini mah nggak ada nama Ciko kan. Pupu misalnya ada gitu. Nah, bilang putih aja misalnya pupu. Nah, itu kan berarti kita harus bertindak lanjut lagi di sekitar itu suaranya, artikulasi, artikulasinya. Putih tidak langsung menyebutkan putih, ada juga putih gitu, merah ada juga. Nah, terus melangkah, belum tentu yang namanya anak berkebutuhan khusus ketika melangkah melewati satu konblok ke konblok yang lain yang tidak diwarnai itu lancar. Saya 3 bulan, namanya si Halwani, itu anaknya slow learner. Slow learner padahal tidak begitu berat, tetapi ketika dia berjalan di atas konblok itu perlu waktu 3 bulan, sebulan 1 kali, punten, jam olahraga itu 3 jam ya, 1 minggu itu 1 kali dan dia 1 jam. 1 jam pelajaran untuk mengarahkan keseimbangan. Jadi 3 bulan berapa kali pertemuan tuh kalau kali 4? 12 kali pertemuan ya. Jadi itu baru dia bisa lepas. Tadinya pegangan 2 tangan. Lalu Bapak Ibu kebayang nggak kalau saya bicara begini? Kebayang nggak? Kalau di SMA mungkin karena memang sudah itu ya. Sudah ini karena alat tradisional. Jadi saya mengatakan itu karena memang ini saya nggak mengalami itu. Itu perlu di SMP, anaknya SMP padahal si Halwani itu. Perlu waktu 3 bulan untuk berjalan di garis lurus intinya. Jadi biar dia fokus, biar dia bisa berjalan di garis lurus menggunakan konblok karena yang tradisi yang ada di sekolah lah memanfaatkan yang ada. Kalau setelah itu sih ya kita ada pakai hula hoop bisa nanti lewat hula hoop, lalu ada lagi eh, eh, bola dilingkerin gitu, nanti sebelahnya dikasih lagi bunderan gitu. Jadi bolanya dilangkahin tapi melalui bunderan-bunderan gitu. Dan itu kami tidak menggunakan waktu itu karena di SLB itu ada SMP-nya, waktu SLB Sana Dharma itu tidak menggunakan alat modern. Tetapi yang modern yang kekinian kami dapat sumbangan dari sekolah JIS. Nah, hula hoop-nya itu berupa ini panggung. Bukan hula hoop, maaf. Trampolin. Trampolinnya itu berupa panggung. Jadi dia naik di atas panggung. Itu orang dewasa juga bisa itu. Itu merupakan alat yang modern menurut saya. Karena
Itu untuk terapinya lebih mengena gitu untuk anak-anak yang besar. Itu bisa naik dulu prosesinya, naik dulu tangga, ada tangganya. Setelah dia bisa naik tangga, itu anak-anak gemeter naik tangga tuh yang SMP tuh. Tidak langsung bisa pakai proses juga. Lalu kalau sudah anak-anak suka banget ajret-ajretan di itu di trampolin itu. Nah, itu diterapi di yang autis ya terutama ya. Di trampolin di panggung trampolin namanya. Itu dapat bantuan dari JIS waktu itu. Nah, kita juga olahraga di situ enak banget, Bu. Jadi nyudan gitulah kalau kata bahasa Sunda mah, kalau nyudan teh bahasa Indonesianya apa Bu Dewi? Apa nyudan Bu Dewi? Ajrut-ajrutan, Iya, lompat-lompat. nah lompat-lompat gitulah. Iya, jadi lompat-lompat. Jadi seperti itu Bu Dewi yang sudah pernah dialami. Dan satu lagi punten, kalau ini mah untuk guru ya punten. Untuk guru itu dia sakit tidak bisa jongkok waktu itu, belum ada WC duduk Bu di sekolah-sekolah. Kita bikin pakai kursi Bu, WC teh tetap di bawah, WC-na yang tradisional ya, berkata dengan yang tadi tidak modern. Sekarang mah udah modern gampil. Itu pernah bikin WC dengan kursi agar dia bisa pup, dia bisa pipis sambil duduk tapi pakai kursi. Ke bawahnya teh ada pakai ini apa tuh eh, itu yang besar paralon cuma waktu itu kok saya punya yang ini ya yang paralonnya teh tapi transparan gitu jadi kelihatan kalau apa-apa tuh agak besar pisan gitu paralonnya entah dari mana tuh bisa jadi sambil duduk itunya ke paralon jadi tidak belum ada WC duduk waktu itu jadi itu yang udah saya alami di sekolah Bu Dewi mungkin bisa menginspirasi antara alat modern dan tidak modern seperti itu. Terima kasih. Nah, luar biasa tuh. Jadi, ntar Ya, saya ada ini. Kak, ini tambahan sedikit. Kalau pintu memang pernah juga merevisi pintu. Ya pintu mah harus dibongkar memang itu pakai alat ya karena mau masuk kursi roda ya. Mau masuk kursi roda ke toiletnya udah agak modern tuh yang kekinian. Tapi eh, toiletnya sudah duduk, tapi pintunya kursi roda enggak masuk. Jadi anak selalu dipayang, di apa Gendong. iya di rereongan gitu ya ke situ. Jadi Bahasa pintu Prancis, iya perapatan Ciamis. saya memang punten ya udah ini jadi kayak Pokoknya gini. Iya, begitulah. Kita iya memang kadang keluar bahasa asli kita. iya di reong-reong gitu di reong-reong masuk terus lama-lama ya kita mengajukan makanya sarana prasarana untuk anak pelayanan berkebutuhan khusus itu sangat amat menunjang ya itu bongkar pintu pernah satu lagi kita dapat bantuan dari kalau yang tunanetra waktu itu yang dekat pasar Minggu teh apa namanya HKI ya Ya, HKI Kak. Helen Keller ya pernah dapat bantuan untuk itu untuk bawah ring nutup tuh nutup got karena ada anak yang autis kalau jalan teh kan sembarangan ente ngelihat enggak ngelihat ke bawah jalan teh asal lempeng aja asal kadang-kadang ke panggar pinggir ya itu di waktu di Pondok Labu itu HKI menyumbang menyumbang ring bawah nutup got apa namanya sih? Aduh saya kok nggak tahu. Apa Pak? Tutup got Nutup. dari besi. Oh iya, ditutuplah gotnya pakai Ditutup besi. lah Ya. gotnya pakai besi tapi kebayang ya. Itu dari HKI. Kami dapat bantuan itu jadi tidak hanya sekolah negeri menerima bantuan
dan mengharapkan dari anggaran negeri, ini terutama nanti untuk yang mengelola sekolah, tapi kita bekerja sama juga dengan CSR itu, dengan instansi-instansi lain atau donasi-donasi lain yang berkecimpung di disabilitas gitu. Menganggarkan mereka itu, menyumbangkan ke kami, menutup got sekeliling sekolah. Jadi anak itu nggak takut lagi jatuh. Kalau lagi jalan kan biasanya saya tuh suka ngejerit gitu kalau si Arif keluar tuh. Karena jalannya ngasal gitu, nggak ngelihat ke bawah. Kejeblos mah belum pernah, cuma khawatir gitu. Karena kalau kejeblos ya badannya gede gitu. Jadi seperti itu. Itu yang sudah saya alami Bu Dewi. Hatur nuhun. Baik, Iya, nah itu sekilas info. iya. Kan luar biasa kan sebenarnya teman-teman kalau semua masalah tadi aksesibilitas itu kan nggak harus prasarana sarana ya. Aksesibilitas Iya, itu dukungan-dukungan dari pihak luar, ya ada betul. akademisi, dari perguruan tinggi, puskesmas Betul. dan lain banyak sekolah atau komunitas-komunitas pemerhati anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu Iya, kita yang mesti jemput bola, kita yang cari sehingga terpenuhi aksesibilitas anak-anak yang memang kita tidak miliki. iya. Gitu. Lanjut ya, Bu. Lanjut bagaimana teknik analisis data? Ini yang semua sudah S1 udah paham nih. Udah paham, Iya. pasti. Bagaimana teknik menganalisis data? Apalagi kalau ada yang kuliah jurusan teknik evaluasi pendidikan. Nah, ini. Deskriptif sederhana, yaitu rata-rata atau bikin presentasi sampai sejauh mana pencapaian dari anak tersebut atau pendidikan inklusif di sekolah. Lalu harus ada perbandingan sebelum dan sesudah. Jangan kita menilainya sesudahnya. Udah bagus. Sudah bagusnya itu sejauh mana? Kita harus tahu. Ya kalau seperti misalnya Ibu Rizka dandan atau gini enggak sih ya, saya misalnya udah jadi Bu Rizka, saya operasi plastik, nah before-nya kayak apa kok kayak gini, terus operasi plastik, aduh kok hidungnya jadi kayak terlalu macung kayak Barbie ya gitu kan, atau kenapa tadi bibirnya kan tadinya jeding terus operasi plastik kenapa terlalu mimpes gitu kan, Jadi doer. jadi doa. Nah itu harus ada before. Ya kayak ibu lah kadang-kadang kalau bikin status apa di mana before. Nah tato ya make up tuh artis-artis bikin apa video make up Iya, 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 before. iya. Oh mukanya udah kayak saya nih Sahara Rideng cek kurang sindak mah atau Iya, bagaimana jelek gitu. After, oh didandanin cantik. iya. Nah, gitu. Jadi harus ada before after dianalisis bagaimana perubahannya, peningkatannya bagus apa enggak? Kok kurang ya dari before-nya? Kok masih ada hal yang mesti diperbaiki ya? Nah, itu kalau analisis harus data tuh harus kayak gitu. Triangulasi data nih. Menggabungkan. Jangan lupa pasti waktu bikin skripsi harus ada triangulasi data ya enggak? Ingat enggak? Harus ada. Kalau nggak ada, dosen kita suka nanya, mana triangulasi datanya? Saya juga gitu kalau diminta sama teman saya yang dosen suka, Bu bantuin Bu, gitu kan ngoreksi anak-anak anak-anak bilang itu mahasiswa-mahasiswa. Terus saya lihat itu kebanyakan triangulasi datanya cuma 2, syaratnya misalnya datanya sumbernya harus 4 atau 5. Kita juga harus berbagai sumber untuk datanya dari mana? Sumbernya misalnya dari orang tua, dari teman sejawat, dari teman-temannya, dari teman-teman guru, dari anak, dari teman sebayanya, dari teman sekelasnya. Jadi berbagai macam sumber dari hasil portofolionya, dari hasil tes formatif dan tes sumatifnya. Semua dari berbagai sumber sehingga kita bisa mencari tahu. Jangan kekeh hanya satu dah. Enggak, saya udah pakai datanya absolut satu. Ya nanti jadi aneh.
Loh, di sebelah sini bagus, di sebelah sana bagus. Bapak, Ibu hanya kekeh di satu di satu data, jadilah nantinya tidak valid. Visualisasi data itu grafik perkembangan dan dibuat grafiknya. Sekarang canggih, tinggal masukin data, nggak usah pakai chat GPT, nggak usah pakai Agnes, nggak usah pakai apa-apa. Di laptopnya juga udah ada kok yang buat bikin apa, bikin grafik, tinggal masukkan nilai-nilai perkembangan, klik keluar grafiknya. Oh, ternyata anak ini pada aspek mata pelajaran topik ini kok kurang bagus ya. Nah, apa ya? Oh, grafiknya rendah. Harus bisa jadinya. Grafik yang baik adalah bisa dipahami, dibaca, dicitrakan namanya. Dicitrakan oleh orang yang melihatnya. Dia lihat, plek, oh ada berkembang, oh menurun di bulan ini, oh ini data ini sampelnya sekian, oh ini datanya, itu harus bisa dibaca jadi grafik. Nah teman-teman apalagi yang pernah ikut guru penggerak itu udah paham itu, udah pintar itu, udah tahu bagaimana membuat grafiknya. Tabel Punten, ya. Udah punten 9 menit lagi. Ya, 9 menit lagi. Grafik perkembangannya terus buat juga tabelnya. Ya, nah, daftar nilai lah. Oke, 9 menit lagi. Dan ada tugas lagi loh. Iya, makanya. Struktur laporannya apa saja? Nih, ada identitas siswanya, nama, kelas, ya standar lah. Tujuan pembelajarannya apa? Mau ngapain anak itu? Ada di asesmen. Yang kemarin di mana? Di tahap lanjut. Tinggal diklik, dimasukin tujuan pembelajarannya apa. Iya. Tujuan pembelajarannya anak, katanya Ibu kemarin kalau nggak salah, Ibu Rizka, tujuan pembelajarannya anak mampu mengucapkan kosakata siang apa-apa, siang hari gitu loh. Dengan gambar, bukan, melafalkan nyanyian dengan bahasa Jepang gitu kalau nggak salah. Tuliskan tujuannya. Data awalnya apa? Oh, baru bisa mengucapkan kata selamat siang. Intervensi yang dilakukan apa? Apa yang dilakukan agar anak ini bisa mencapai tujuan pembelajaran? Hasilnya apa? Harus berbasis data. Berdasarkan observasi ini, berdasarkan portofolio, pengamatan, unjuk kerja. Nah, dianalisis semuanya. Ternyata hipotesisnya dibuat berdasarkan data. Ternyata Ananda belum mampu misalnya menceritakan isi lagu berbahasa Jepang karena apa? Harus namanya analisis, harus sebab akibat berdasarkan data. Ini pelajaran yang paling saya sukai ini waktu S2. Jadi ini analisis ini harus berdasarkan data dan dicapaikan sebab akibat. Baru rekomendasi tindak lanjut. Berdasarkan analisis yang tadi, si anak belum bisa berbahasa, menyampaikan isi, menceritakan isi lagu berbahasa Jepang karena adanya hambatan komunikasi. Misalnya, karena kurangnya fokus, karena ketidakmampuan mengekspresikan diri, dan lain sebagainya. Apa rekomendasinya? Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Buat programnya, yaitu program program apakah harus ada penambahan jam belajar ataukah harus ada PPI dan lain sebagainya. Ini ujungnya teman-teman dari pelatihan kita. Hari ini. Bisa ini hari ini. Ini. Lanjut. Nah, 6 menit. Ya, tuh. Anak saya senang dah kalau ditemenin karena ada alarm. Alarmnya Ibu Neneng. Nah, bagaimana yang baik nih contohnya?
Peran guru. Nih, misalnya nih kalimatnya cuma begini, kalau yang bukan berdasarkan data ya. Siswa sudah lebih baik dalam membaca. Apa yang membaca apa? Enggak jelas. Cuma biar siswa Ya, lebih baik dalam membaca. Membaca itu lebih kan baik. macam-macam. Ada bab Ya, membaca memindai, ada bab iya. membaca cepat, ada membaca nyaring ya. Nah, Huruf. dijelaskan Ya, kemampuan membaca murid meningkat dari 45 kata. Nah, ini namanya data. Ini namanya data. Ada di situ. Kuantitatifnya ada. Kualitatifnya mana? Penurunan. Meningkat itu kualitatif. kuali. Ya, Kuantitatifnya apa? 45 kata per menit itu kuantitatif ya. Beda. Kalau nih, makanya kita harus melakukan observasi. Ini sebelum ditutup saya mau mengatakan bahwa cinta itu ketika kita jatuh cinta sama orang sampai menikah, ketika pacaran itu berdasarkan kualitatif. Oh, saya mencintai misalnya ibu katanya suami, kata Bu Neneng, aku mencintaimu Kang karena engkau tampan, baik hati, tidak sombong. Tuh. tidak. Ketika sudah menikah, kualitatif berubah jadi kuantitatif. Aku mencintaimu Kang kalau Akang beliin rumah, beliin punya duit sekian M gitu. Jadi berubah. Ya, betul. Perubahan data. Jadi hubungan itu perubahan data. Saya ingat sampai ditarik jilbab saya sama dosen saya. Habis saya diminta, Ibu, coba apa jelaskan perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Boleh Pak, benar. Ya sini. Baik, saya akan jelaskan Pak. Perbedaannya saya analogikan adalah hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan dari pacaran sampai menikah. Dia bengong aja dosen saya. Terus saya bilang, gimana Bu? Kalau lagi pacaran itu kuantitatif, kualitatif Pak. Kok kualitatif? Ya orang deskripsi aja. Nggak ada apa-apa. Aku mencintaimu Mas karena engkau tampan, ganteng, selalu ada gitu. Nggak apa-apa, lapar juga. Yang penting engkau tampan. Kalau udah menikah saya berubah Pak jadi kuantitatif. Kalau suami saya nggak ngasih uang belanja, nggak ngasih uang sekian, nggak ngasih 100.000 sehari, saya marah-marah. Nostalgia, jadi supaya teman-teman tahu kuantitatif dan kualitatif. Lanjut. Nih, next. Nah, tantangannya nih, datanya tidak lengkap, waktunya terbatas. Kalau data tidak lengkap, gunakan format yang sederhana aja. Tapi asal konsisten, nggak usah format itu panjang banyak-banyak, tapi tidak konsisten. Capek sendiri. Waktu terbatas. Kenapa waktunya untuk nulis-nulis tadi? Nah, kan teknologi, pakai spreadsheet, pakai bikin aplikasi. Kan sekarang mah kalau mau menilai rata-rata tinggal klik, oh pakai Excel shred hasilnya keluar. Iya kan? Lalu bikin aja bagaimana. Oh kalau A itu sangat memuaskan, B ini bikin. Sehingga kalau ngetik A, klik keluar sangat memuaskan. Itu udah ada. Lebih pinter lah kalau anak muda sekarang mah. Beda sama kita, Bu. Nah, kurang pemahaman analisis nih. Jadi teman-teman, data itu bukan sekedar angka, tapi cerita perkembangan murid. Jadi bukan data itu bukan angka. 80 yang dia capai itu sebenarnya cerita. Cerita perkembangan anaknya. Bagaimana kita mampu menceritakan nilai yang 80 itu. Bagaimana orang tua bisa memahami kenapa anak itu dapat 80. Itu namanya cerita. Ya, jadi bukan sekedar angka 80. Di balik angka 8 itu ada proses, ya. Bukti ilmiah, berarti gurunya profesional. Saya ilmiah, ini datanya, ini valid, ini reliable, semuanya sudah ada. Syarat-syarat dari sebuah data berarti profesional. Pelaporan semuanya harus berbasis
data. Meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Nah, ini tugas kelompok nih, identifikasi kebutuhan murid nih. Ya, tugas kelompok itu sampai situ saja. Lembarannya nanti dibagi. Tas, Neng, jam 12. Bu Neneng, jangan ditegur, Siap. jangan dijewer saya, Bu Neneng. Jewer kalau lebih mah kasihan. Baik, Nih, tugasnya. baik. Ibu jelaskan, Iya, silakan nanti itunya diserahkan. iya. Kelompok. Kelompok yang tadi udah ada Iya, di grup, Bu. Ada di grup. Baik, ya udah di grup, silahkan dibuka, dibaca. Dan yang belum masih boleh. Ini membuat yang tadi itu kita bersepakat yang hadir di Zoom dan yang ada, yang artinya kalau dipanggil-panggil tidak ada itu memang belum kami tulis seperti Pak Irawan, Ibu Eko, Bu Nining, Pak Rama sama Pak Johan ya. Jadi ada yang belum kami tulis memang. Masih bisa Pak, monggo silakan. Ya Bu Dewi ya. Iya. Itu tadi yang ada di Zoom dan terlihat on cam. Kalau yang off cam dan dipanggil tidak ada, memang belum kami tulis. Tapi bukan berarti dicoret, tidak. Iya, fleksibel aja Pak. Terima kasih. Kita tutup dulu ya barangkali ya Bu Dewi. Izin Iya. istirahat. Tapi tugas sudah di ini sama Mbak Zia ya? Udah. Mbak Zia mah Sudah. selalu always. Baik. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat bersoima dan selamat beristirahat. Mohon maaf lahir batin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, maaf, ini untuk yang LK tema 2 topik 1 belum dikirim ke saya, Bu. Oh, belum. Iya, belum, Bu. Saya log out dulu ya. LK tema 2. Iya, udah ada tapi saya lupa. Malum nenek-nenek. Oh, Terima kasih, Bu Dewi. Saya izin keluar dulu ya. Saya harus ke ini. Enggak deh, enggak jadi. Tema berapa, Bu, Mbak? Iya, Tema tugas 2, ini, Bu, topik 2. yang tema 2 topik 1. Tema 2 nih dia. topik Oh, 1, ini Bu. udah ada. Tema materi. Tadi semua. Materi. LK. Tema 2 topik 1 mana ya? Sebentar. Saya keluar dulu deh ya. Mohon izin ya, Bu. Gimana ya? Enggak deh, jangan. Oh, saya minimize aja. Bisa minimize aja deh. Mana di mana? Dia kali. Ya, Mbak, Ibu kirim ke Mbak Zia ya, Mbak? Iya, Ibu, dikirim ke saya. Maafin ya, Mbak ya, jangan marah sama Ibu ya. Ibu nangis kalau Mbak marah. Saya mana bisa marah sama Ibu, Bu. Mbak Zia, Ibu lagi under performance. Dah, teman-teman boleh istirahat dulu. Nanti saya kirimin. Kasihan mau makan, mau apa. Mana sih namanya Mbak Zia? Saya juga buka juga nih yang di. Enggak ada di saya, Bu, di laptop saya. Oh, Oh, belum dikirim. Aduh, malum lah nenek-nenek. Yang Mbak Zia itu LK1 topik berapa? Topik 3, Ibu. Oh, itu topik 3. Berarti Iya, dan udah tadi. duluan ya. Sebentar. Mana sih Mbak Zia aja? Iya, Fauzia, nih dia Fauzia. Mbak, saya harus bicara dengan orang Mbak ini.
Mbak Jia, mana Mbak Jia? Mbak Jia, Mbak Jia, Mbak Jia. Saya ping ya, Bu. Iya, iya. Saya sambungannya di ini. Sudah, Bu. Oh, iya. Iya. Udah dapat warning, Iya, saya paling takut. Nah, nih Mbak, iya. ada Mbak, jangan takut. Bentar, iya. Ini juga. Udah dibikin, cuman namanya ya itulah Mbak. Badan satu, pikiran satu harus berbagi dengan 3 tugas. Iya, betul, Bu. Nggak Iya, diiyahin, bukti. nggak diiyahin gimana, diiyahin gimana gitu. Oh. Pak Dio boleh istirahat, capek. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, aku soalnya ini kita lagi persiapan banyak program dan Ya, penyusunan anggaran. Jadi saya nggak bisa manteng di kamera yang ada ini. iya Tapi insya udah. Allah sih Enggak apa-apa. bisa mempelajarinya Bu. Tadi di mana tuh? Tadi udah ada. Sekarang ngilang lagi tuh kan. Oh, ini tingkat lanjut. Tingkat lanjut bukan ya? Mahir ya. Mahir, Bu. Mahir, benar. Ya Bu, tingkat Nah, mahir Bu. tuh kan. Bentar. Kayaknya ini. Ke Kayaknya grup saya harus belum Tapi ya, Bu? keluar. Saya tapi harus keluar. tampilannya nggak berubah Bu. Enggak apa-apa. Ini saya mau ngirimnya ke Mbak Oh, Jia. oh ke Saya Mbak mau Jia. ngirim ke Mbak Jia. Ini saya keluar dulu, Oh. stop share dulu deh.